Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, NIM 123100086, kelas 1C Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 14. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bab 1, yaitu hukum sebagai keteraturan. Menurut pandangan Hume, ia menyangkal keliru jika menganggap bahwa perilaku moral disebabkan oleh sesuatu. Dari sudut pandang tersebut, akal hanyalah sekedar hubungan organisasional. Itu artinya, sifat hubungan itu adalah seperti peristiwa A terjadi atau peristiwa B terjadi. Keberatan utama terhadap pandangan egaliter terhadap hukum adalah tidak membedakan antara tatanan rasional dan tatanan hukum. Misalnya Popper, tidak ada yang hidup lebih dari 30 tahun. Contohnya, tak ada satupun dari spesies Mona yang kini punah bisa hidup lebih dari 50 tahun. Namun, beberapa spesies bisa hidup lebih lama jika lingkungannya lebih baik dan perlu perluasan lingkungan. Namun, ketidakpastian ini merupakan hal yang lumrah karena merupakan aturan yang tidak dapat dicabut. Keadaan yang ditunjukkan oleh peristiwa ini tidak cukup untuk menjamin keadaan hukum, karena perilaku lebih sesuai dengan hukum dibandingkan dengan keadaan umum. Jika kita fokus pada gagasan bahwa aturan menggambarkan hubungan antara peristiwa, maka klaim menjadi tidak relevan. Jika kita menganggapnya sebagai undang-undang yang tidak dapat dicabut, sulit untuk menemukan calon undang-undang yang baik karena tidak ada makna sebenarnya. Hukum yang didasarkan pada sains dan menunjukkan perilaku mirip hukum seringkali merupakan hasil eksperimen yang mendetail. Oleh karena itu, hukum jatuh Galileo yaitu sebuah benda berat jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sama jika tidak menemukan hambatan yang berbeda atau tidak berhenti oleh udara atau hambatan lainnya. Karena keadaan ini hanya bisa dicapai oleh waktu tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum ilmu pengetahuan berlaku di daerah percobaan dan tidak berlaku di luar percobaan. Oleh karena itu, menurut revisi tabel periodik ini, Daun tidak tunduk pada hukum keruntuhan Galileo karena sifat restriktifnya dari peninjauannya reguler membatasi penerapan undang-undang pada penguji kasus-kasus yang kondisinya relevan. Maka tidak mungkin untuk mengatakan apa yang akan terjadi di luar kondisi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu hukum sebagai karakterisasi atau disposisi. Dalam hal hukum sebagai karakterisasi atau disposisi dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai kerangka kerja yang menggambarkan sifat-sifat atau kecenderungan dalam suatu bidang. Dari kata hukum sebagai karakterisasi menunjukkan bahwa hukum memberikan gambaran atau berperan sebagai alat untuk memahami tentang karakteristik atau sifat-sifat. Sementara hukum sebagai disposisi menandakan bahwa hukum dapat menggambarkan kecenderungan atau keinginan terhadap penyelesaian atau respon terhadap situasi atau kondisi tertentu. Hukum alam menjadi kerangka kerja atau aturan yang menjelaskan tentang bagaimana disposisi, kecenderungan, kekuatan, atau kapasitas tersebut berinteraksi dan bereaksi dalam konteks sistem material atau alamiah. Ini mencerminkan hubungan antara karakteristik alamiah dan hukum alam sebagai cara kita merinci dan memahami prinsip-prinsip yang mengatur fenomena tersebut. Contohnya seperti hukum jatuh Galileo menggambarkan kecenderungan benda berat jatuh ke tanah dengan percepatan yang seragam dan karena hukum gaya gravitasi Newton. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dengan hukum ini tidak perlu mengharapkan untuk menggambarkan urutan atau kejadian di dunia, karena hukum tersebut sudah terjadi dengan ketentuan yang kompleks. Peristiwa disebabkan karena sesuatu perbuatan atau pergerakan yang memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai penyebab munculnya suatu peristiwa. Nah, contohnya itu seperti ketika gaya tarik gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut. Dari konteks tersebut dijelaskan bahwa perbuatan atau pergerakan dari gaya tarik gravitasi bulan menyebabkan suatu peristiwa yaitu pasang surut air laut. Dari peristiwa tersebut menjelaskan tentang hukum alam yang terjadi. Pergerakan yang terjadi di alamlah yang membuat hukum itu benar-benar ada.
Pernyataan tersebut menyerat pada kekuatan dan kapasitas yang dimiliki oleh suatu objek atau benda tertentu, berpengaruh pada perilaku objek tersebut ketika berinteraksi dengan objek lain. Dalam konteks ini, kekuatan dan kapasitas ini dapat memaksa objek untuk menaati atau mengikuti hukum-hukum fisika atau aturan tertentu yang mengatur interaksi mereka. Dengan kata lain, sifat-sifat fisik atau kemampuan objek memainkan peran penting dalam menentukan cara objek tersebut berperilaku dalam suatu sistem atau lingkungan. Nah, hukum itu memberikan gambaran mengenai karakteristik, kekuatan, kapasitas, atau kecenderungan suatu objek atau fenomena. Hal ini bermanfaat karena membantu kita menyadari sejak awal bahwa dalam semua praktik ilmiah, alam cenderung bersifat aktif. Dengan demikian, melalui pemahaman hukum-hukum yang mengatur alam, kita dapat merinci dan mengidentifikasi sifat-sifat mempengaruhi perilaku sebagai entitas dan fenomena alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bab 3 yaitu hukum termodinamika dan kekekalan. Nah, hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi suatu sistem terisolasi adalah konstan. Maksudnya, menurut KBBI, konstan adalah tidak berubah, tetap dan terus-menerus. Istilah ini biasa dipakai untuk merujuk pada kejadian atau fenomena yang terjadi secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka cukup lama. Hukum kedua yang menyatakan bahwa entropi suatu sistem yang terisolasi tidak dapat berkurang, sebab entropi ini timbul karena pernyataan hukum termodinamika kedua. Nah, tidak ada proses yang dapat mengubah suatu panas menjadi kerja, dan panas hanya dapat ditransfer dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Tidak ada proses yang terjadi secara reversibel di alam ini. Jadi, energi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Dan hukum kedua pada dasarnya mengatakan bahwa dalam sistem tertutup, jumlah energi yang tersedia akan berkurang seiring waktu. Contohnya, jika es diberi tekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer normal, titik lelehnya akan turun. Maksudnya, titik leleh adalah temperatur di mana zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan 1 atmosfer. Dengan kata lain, titik leleh merupakan suhu ketika fase padat dan cair sama-sama berada dalam keseimbangan. Ada pula contoh sebabnya mengapa kawat tempat beban digantung akan memotong balok es, karena semakin banyak beban yang digantung pada kawat dan tekanan pun meningkat. Kecepatan beban terhadap balok es semakin kuat, dan ketika keduanya ditekan bersama-sama, sedikit panas yang dihasilkan karena tekanan dan gesekan yang hanya melelehkan lapisan luarnya hingga balok tersebut terbelah. Penjelasan mengenai hal ini pada tingkat molekuler masih jauh dari jelas, dan penjelasan yang tepat dan terperinci mungkin tidak tersedia karena tekanan cenderung mendorong molekul-molekul menjadi lebih berdekatan. Pada awalnya, mungkin mengira bahwa gaya tarik-menarik di antara molekul-molekul tersebut akan meningkatkan dalam keadaan seperti itu, sehingga menyebabkan peningkatan energi panas yang diperlukan untuk menarik molekul-molekul tersebut, agar terpisah dengan demikian meningkatkan titik leleh. Sebab bahwa suatu gesekan antara zat cair dan zat padat akan menyebabkan suatu aura panas, yang menyebabkan zat cair sendiri akan meleleh.